sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini amin ila anqal. Al-hikmah, hikmah yang ke-36. Syu'a'ul basirati yushhiduka qurbaka minhu wa 'ainul basirati yushhiduka 'adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la 'adamaka wa la wujudaka. Syu'a'ul basirati sinar basirah. Basirah itu mata hati. Ada sinar pandangan mata hati. Mata hati. Jadi kalau mata hati beda dengan kalau mata kepala yang dilihat adalah materi. Kalau mata hati maknawi. Kalau mata apa nama basor. Basor itu mata. Basor mata. Kalau basirah mata hati. Basor mata. Kalau basirah mata hati. Su'aul basirati sinar cahaya, sinar mata hati, yushhiduka akan memperkenalkanmu, menjadikan engkau menyaksikan, memperkenalkanmu, engkau bisa menyaksikan qurbaka minhu, kedekatanmu kepada Allah. Wa ainul basirati, ain mata, ini ada su'a, ada ain. Ainul basirati, ain nanti ada hubungan dengan ain ini kayaknya maknanya adalah ainul basirati. Kalau gambarkan gini, ada cahaya ini syu'aul basirati, ainul basirati, haqqul basirati. Ada sinar, ada lampu, ada sang pencipta. Ada sinar, ada matahari, ada yang menciptakannya. Lihat, syu'a cahaya matahari. Orang bisa saja mengenal cahaya matahari, bisa kenal Allah. Kemudian setelah mengenal cahaya, cahaya itu dari mana? Kalau orang terhenti kepada cahaya, nggak bisa sampai. Cahaya tok. Cahaya ada manfaatnya. Bisa kita melihat dengan cahaya itu. Dengan cahaya menjadi benderang, kita tahu ada manfaatnya. Tapi manfaat itu dari cahaya atau selain cahaya ini? Naik lagi, oh cahaya itu bermanfaat. Tapi dari mana asalnya cahaya? Oh dari matahari. Berarti matahari yang bermanfaat untuk kita. Jadi orang tidak terhenti kepada cahaya. Karena dia berpikir cerdas ya. Cahaya bermanfaat untuk kita. Bisa kita gunakan untuk penerang. Kita bisa melihat semesta, bisa melihat gunung, bintang karena cahaya. Cahaya matahari. Cuman kalau orang berpikir lebih maju lagi, tidak terhenti kepada cahaya. Dari mana asalnya cahaya? Baru kepada ain, kepada mataharinya. Setelah matahari, dia berpikir jauh lagi. Cahaya bermanfaat untuk kita karena cahaya ini dari matahari. Berarti matahari bermanfaat untuk kita. Kenapa? Buktinya matahari memberi cahaya untuk kita. Berarti kita harus berterima kasih kepada matahari. Terhenti sampai di situ. Harus berpikir jauh lagi. Dari mana matahari? Matahari ada sang pencipta, maka itu haqqul basirati di sana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiga-tiganya ini nggak bisa dipisahkan. Makanya martabatnya orang kenal Allah tuh ya kayak begitu. Dari syu'a dulu, dari cahaya, dari matahari sampai kenal Allah. Sehingga disebutkan bahwasanya seorang A'rabi pegunungan, seorang pegunungan orang yang awam, itu waktu ditanya tentang bagaimana kamu percaya akan adanya Tuhan, kan kau tidak melihat Tuhan. Dia menggunakan akalnya, syu'aul basirati, dia menggunakan akalnya. Kalau ada al-ba'ratu tadullu alal ba'ir, kalau ada ba'rah tadullu alal ba'ir. Selagi ada kotoran onta, berarti ada onta yang membuangnya. Kalau ada athar, pasti ada sair atau masir. Kalau ada bekas kaki,
pasti ada orang berjalan di atasnya. Adanya semesta, tentu ada yang menciptakannya. Jadi apa? Sebelum bicara tentang sang pencipta, lihat sesuatu. Nah ini seperti itu. Jadi mengenal Allah tuh martabatnya adalah pertama kita menggunakan akal kita, berpikir, dialog. Makanya harus namanya di dalam kita beriman kepada Allah, harus kita itu tidak ikut-ikutan, harus bisa berhujjah, biarpun hanya sangat sederhana. Namanya apa? Istilahnya nador atau jumali, sederhana. Jadi kita harus tidak boleh taklid. Kamu bagaimana kok tahu percaya ada Allah? Yang penting percaya. Nggak bisa. Harus bisa berkata bahwasanya rembulan ini ada yang menciptakan, gitu. Inilah makna yang pertama. Jadi dengan akal itu syu'a. Ini ada istilah yang selama ini sudah kita kenal sebetulnya. Ibn Athaillah Sakandari mendatangkan istilah dari beliau. Sebetulnya ada istilah yang sudah sangat kita kenal dari Al-Quran, yaitu masalah ain, ilmul yakin, kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin. Ada kemiripan di sana dengan ini. Ain, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ada 3 martabat. Martabat paling tinggi adalah hakul yakin. Jadi Ibn Athaillah mendatangkan hikmahnya tidak dari beliau, pasti beliau ngambil kalau ada Al-Quran dan hadis Nabi. Di dalam Al-Quran masalah ainul yakin disebut istilah ainul yakin. Jadi ada ilmul yakin, naik lagi ainul yakin, kemudian hakul yakin. Bagaimana ilmul yakin? Begini, kita mendengar berita sebelum Anda umroh. Anda seorang beriman, dengar berita bahwasanya ada Ka'bah, yakin kan? Yakin belum melihat. Itu namanya ilmu yakin. Sah imannya, asalkan tunduk kita dengan apa yang kita yakini. Setelah itu Anda alhamdulillah bisa ngurus visa. Anda bisa ngurus visa umroh. Turun, ya. Turun sudah masuk wilayah Mekah. Ya kan? Ngelewah Mekah. Wah, kelihatan dari atas di hotel. Belum masuk Ka'bah, belum dekat Ka'bah, ini belum. Kelihatan hotel, kelihatan Ka'bah. Maka itu derajatnya adalah ainul yakin, lebih tinggi lagi. Kalau tadi hanya mendengar sekedar ilmu, sekarang boleh dilihat ainul yakin. Kemudian setelah itu Anda turun masuk ke dalam, Anda menyatu dengan Ka'bah sampai mencium Hajarul Aswad, maka itu hakul yakin. Begitulah martabat di dalam kita beriman kepada Allah. Dan biasanya ahli tasawuf ini untuk memilah-milah, ini bukan untuk dipisahkan, agar kita tahu martabat kita di dalam kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ibadah pun demikian. Ada martabat orang tidak cukup ternyata dengan ilmu kalau tidak segera ditingkatkan menjadi ainul yakin. Maka ilmu yakin, kita mempelajari ilmu-ilmu seperti kalau kita kembali ini saya cocokkan dengan riwayat dari Nabi. Waktu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan bertanya, mal Islam? Anta syahada alla ilallah wa anna Muhammad Rasulullah. Engkau bersyahadat kepada Allah, menjalankan sholat, rukun Islam. Ada arkanuddin dari hadis Jibril. Malaikat Jibril menjelma sebagai manusia, datang kepada Nabi Muhammad, lalu meletakkan lututnya ke lutut Nabi, lalu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa Islam. Dijawab oleh Nabi. Islam dijawab oleh Nabi, Islam adalah begini-begini. Anta syahadat, bersyahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Wa mal iman, apa iman? Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Beriman kepada Allah, rukun iman 6. Yang ketiga, wa mal ihsan, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini adalah makna ini kurang lebih, yaitu makna diulang, makna tadi, makna hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Kalau urusan rukun Islam, ini adalah harus kita menghafalnya dan harus diucapkan lidah kita, syahadat kita untuk sah. Solat harus dijalankan. Tapi ada orang solat belum tentu dia sampai. Solatnya orang munafik. Solatnya orang munafik, dia solat bersyahadat tapi tidak diterima, harus masuk wilayah keimanannya. Jadi orang munafik itu solat bersama Nabi, tapi kalau dilihat secara zahir sudah sah. Dia bersyahadat asyhadu alla ilallah, bahkan waktu syahadat disaksikan 1000 orang. Kemudian dia juga melakukan sholat, disunat juga, macam-macam. Tapi ternyata ada orang munafikin, karena hanya sebatas ini saja. Ilmunya, pengetahuannya secara zahir tadi, masih batas ilmu, tidak dilanjutkan lagi. Sehingga tidak sampai kepada derajat iman.
Lah orang kalau sudah derajat iman meyakini bahwasanya apa yang dilakukan ini adalah perintah dari Allah, nah ini sudah masuk di sini, iman baru sah dan diterima. Setelah itu derajat paling tinggi adalah maqam muraqabah, maqam ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah sungguh melihatmu. Lah maqam muraqabah maqam tinggi, bahwasanya apa? Orang selalu menghadirkan di dalam dirinya Allah. Artinya begini, tidak ada langkah yang aku lakukan kecuali Allah melihat. Coba. Kalau sudah orang makom yang ketiga ini, dia susah melakukan kemaksiatan. Karena apa? Dia merasa terus dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali kepada hikmah, itu gambaran sebelum kita baca hikmah. Syu'aul basirati. Cahaya basirah mata hati tadi. Cahaya hati, cahaya pandangan hati, mata hatimu itu menghantarkanmu qurbaka minhu, kau dekat kepada Allah. Karena apa? Engkau tahu, engkau mengenali dengan, engkau ngerti dengan ilmumu. Dengan ilmumu ini membantumu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersamamu. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu kan jelas. Allah ma'ana. Cuman yang jadi masalah bukan itu, tapi kita dengan Allah atau tidak. Allah dengan kita jelas. Allah dengan kita memberikan rahmat kepada kita, memberikan nikmat kepada kita. Tapi yang problem adalah kalau kita tidak merasa dengan Allah. Lah untuk sampai merasakan Allah, kita dengan Allah, lah ini 10 martabat. Itu nanti makomnya makom muraqabah tadi. Allah ma'ana jelas, Allah beri nikmat terus kepada kita kok. Cuman merasakan kita dengan Allah ini penting. Bahwasanya kita selalu dengan Allah. Kita akan lihat di sini. Qurbaka minhu, dekat kepada Allah. Orang bisa merasa dekat kepada Allah dengan ilmu dong. Ilmu dulu. Bagaimana tidak? Allah yang memberikan nikmat kepada kita, Allah memberikan rahmat kepada kita, agar kita nggak lupa bahwasanya Allah itu dekat kepada kita. Lebih dekat daripada tulang urat leher kita. Maksudnya sangat dekat dengan kita. Itu bisa didapat dengan apa? Dengan ilmu tadi. Pengetahuan ilmu. Merasakan kita dekat kepada Allah dengan ilmu. Wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudih. Kemudian kalau sudah kita naik tingkat lagi, terus diasah kedekatan kita kepada Allah. Kita merasa dekat kepada Allah, merasakan dengan Allah. Kita terus dibarengi dengan berzikir, kemudian dia berusaha untuk menjaga yang dilarang oleh Allah kan tidak dilaksanakan, menjalankan perintah Allah terus sampai kepada yushhiduka adamaka liwujudihi, sehingga sampai kepada derajat dia itu hanya melihat wujud Allah. Wujud Allah sehingga apa? Baginya tidak berarti lagi dirinya di hadapan Allah. Jadi kepentingan Allah akan didahulukan. Nggak akan meninggalkan kerudung hanya untuk mendapatkan 600.000. Nggak akan dia ketinggalan sholat hanya gara-gara ngejar uang. Nggak akan. Karena sudah tidak ada artinya kepentingan dirinya, kepentingan Allah yang harus didahulukan. Ini kalau sudah. Karena Pak yushhiduka akan menjadikan kita bisa menyaksikan adamak. Adamaka kamu itu nggak ada artinya di hadapan Allah, maka yang diutamakan adalah kepentingan Allah. Liwujudhi, karena wujudnya Allah. Kita ada. Ini martabat yang kedua. Kita menganggap diri kita ada. Makanya kita, tapi ingat tidak boleh kepentingan kita ini mengalahkan kepentingan Allah. Artinya apa? Mencari nafkah wajib. Tapi tidak boleh kita mencari nafkah sampai dengan melanggar Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa pincang loh ya. Mencari nafkah wajib, pahalanya gede, sudahlah saya jadi punya profesi nyuri aja deh. Nggak bisa. Karena melanggar Allah. Biarpun katanya ini adalah untuk Allah, tapi enggak. Melanggar Allah nggak bisa. Sehingga perintah Allah dengan perintah Allah tidak akan bertentangan. Kalau bertentangan pasti ada yang salah dalam memahaminya. Baik. Yushhiduka adamaka liwujudihi, menjadikan engkau itu menganggap dirimu itu adalah tidak ada artinya di hadapan Allah. Ini pangkat lagi. Tidak main-main dengan Allah. Kemudian tingkat lagi wa haqqul basirati, kalau sudah sampai haqqul yakin, hak sudah dengan Allah, yushhiduka wujudahu, sehingga orang sampai derajat pada wujudnya Allah tentang dirinya enggak dipikirkan lagi. Enggak dipikirkan makna apa? Enggak masuk dalam hitungannya. Ini maknanya. La adamaka wal wujudaka. Tunggu dulu, memang agak pelik bahasanya, bukan pelik bahasanya, akan tapi perlu pelan-pelan dan memahami. Kalau sudah sampai derajat tertinggi itu, orang sampai derajat, sampai di sana ada kepleset, wahdatus syuhud, bukan wahdatul wujud. Kalau pernah mendengar wahdatul wujud, wahdatul wujud
Ini bermasalah istilah itu kalau tidak diterjemahkan dengan cara yang benar. Yang ada wahdatus syuhud, wahdatul wujud, gini loh. Ma ra'aitu syai'an illa waratullah fihi. Kalau orang sudah makomnya tinggi, jadi tidak melihat Allah, melihat sesuatu kecuali Allah yang dilihat. Aku melihat gunung, kelihatan Allah. Aku melihat manusia, Allah. Artinya apa? Tembus. Jadi tafakurnya itu sudah singkat langsung. Melihat gunung, subhanallah, megah, gunung menjulang tinggi. Al-Maha Besar Allah yang menciptakan. Lihat bintang begitu. Melihat cacing, subhanallah, Allah terus. Jadi tidak melihat sesuatu kecuali menjadi dia ingat Allah. Jadi begitulah, ini namanya wahdatul syuhud. Nah, tapi kalau wahdatul wujud di sini ada salah memaknai wahdatul wujud, jadi mengatakan Allah, 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 Allah. Salah, syirik. Kalau mengatakan ini Allah, Allah, Allah. Jadi ada dari kaum muslimin yang kepleset dalam wilayah wahdatul wujud sehingga mengatakan bahasanya yang ada hanya wujud Allah. Kita tuh tidak ada. Terus ya ini Allah, Allah. Nah, wahdatul wujud. Tapi wahdatul syuhud maknanya apa? Ini iman yang sesungguhnya. Wahdatul syuhud bahwasanya orang itu kalau sudah sampai maqam tertentu, lihat, tidak melihat sesuatu kecuali dia itu ingat Allah. Ingat Allah. Ada dikatakan halaj, dia hilang dirinya. Tadi lihat, yushhiduka adamak, menganggap diri dia sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya wujud Allah. Sehingga waktu berkata, apa yang ada di dalam jubahmu? Allah. Lah. Di dalam jubahmu? Allah. Lagi. Dibenggallah lehernya halaj oleh pedang syariat. Sebab kalimat itu tidak dibenarkan. Karena mengatakan dalam jubah adalah Allah. Berarti dirinya Allah. Biarpun setelah dipenggal, konon katanya setelah dipenggal, ada tanda-tanda bahasanya dia husnul khotimah. Apakah darahnya harum menuliskan kalimat la ilallah atau asyhadu illallah. Cuman lihat, waktu kalimat yang diucapkan oleh Halad salah. Karena mengatakan selain Allah sebagai Tuhan. Dan wahdatul wujud, kalau dalam maknai salah bisa seperti itu. Wahdatul wujud, yang ada hanya Allah, yang lain tidak ada. Berarti ini Allah, Allah, Allah begitu. Atau bahkan mungkin jelmaan dari Allah. Nah, itu, bahasanya seperti itu. Itu bahaya lagi. Akan tapi yang benar mohon dirubah. Wahdatul syuhudi, wahdatul syuhud. Syuhud itu tidak menyaksikan apapun kecuali yang dilihat adalah Allah. Ma nadhartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fih. Aku tidak melihat sesuatu kecuali yang aku lihat adalah Allah. Nah, ini orang yang tingkat tinggi keimanannya. Melihat apa saja ingat Allah. Ingat Allah. Sehingga nanti sampai derajat wajadtu sa'adati fitalamusil qada'i wal qadari. Ada orang tuh bahagia itu kalau sudah berurusan dengan qada' qadar Allah, ketentuan Allah. Jadi begini, kalau mungkin dia mau berangkat pergi, masalah qada' qadar, pasrah kepada Allah karena derajat kepasrahannya tinggi kepada Allah. Misalnya mau bepergian, tak tahunya kok ketinggalan kereta. Sudah beli tiket ketinggalan kereta. Coba kalau kita ngedumel enggak? Marah-marah sama yang nganterin dan sebagainya, ya enggak? Kamu terlambat. Cuman kalau orang sudah sampai makomnya tinggi, ketinggalan kereta, dia kenal Allah kok. Pasti ini yang Allah pilihkan terbaik. Mungkin kalau aku berangkat akan terjadi apa-apa di sana. Alhamdulillah. Yang lain bingung, lah kamu telat kok alhamdulillah gimana? Oh, makomnya tinggi dia. Dia ngerti. Dia kenal Allah, kalau aku berangkat mungkin terjadi sesuatu di sana. Jadi nggak ada susah. Ada mungkin barangnya hilang, oh motornya hilang. Mencari sih ya, tapi dia alhamdulillah. Kok bisa alhamdulillah gimana? Mungkin kalau ada akan saya gunakan maksiat. Kayaknya betul kan? Saya sudah rencana mau maksiat dengan motor saya kemarin ini. Diambil oleh Allah. Alhamdulillah. Ini makomnya makom tinggi begitu. Jadi nggak sempat dia itu mencaci, mengolok, yang mengarah kepada tidak puas dengan apa yang Allah titahkan, Allah yang berikan kepadanya, Allah berlakukan kepadanya. Baik, kita ringkas saja daripada masalah ini. Lihat, ada namanya ilmu yakin, kita harus belajar seperti ini. Tapi ternyata ilmu tidak cukup, harus kita berusaha untuk merasakannya. Kita merasakannya ilmu tadi, ilmu yang kita fahami selama ini, kenal Allah. Sebab banyak loh ya orang mempelajari ilmu tauhid tapi belum tentu menjadikan dia khusyuk.
sujud di tengah malam. Dia mungkin bisa menghafal 100 hujjah tentang adanya Allah, tapi belum tentu menjadikan dia menitikkan air mata waktu memohon kepada Allah. Berarti batasnya masih wilayah ilmu saja. Dan untuk membuktikan 3 hal ini, ada juga martabat yang selama ini dihadirkan oleh para ulama ahli tasawuf dengan istilah sangat terdekat di telinga kita, yaitu adalah istilah syariah, thariqah, sampai hakikat. Itu seiring syariah untuk memahami ilmu al-yakin tadi, thariqah mujahadah, berusaha bagaimana ilmu yang kita fahami tadi bisa kita rasakan lalu kita amalkan sampai derajat nanti hakikat. Kalau hakikat ini sudah puncak, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi kita harus, misalnya kalau melakukan sholat, itu harus tahu ilmunya sholat. Nggak sah orang melakukan sholat kecuali pakai ilmu sholat, syariatnya, ngerti wudhunya, ngerti menutup aurat, ngerti bacaannya, itu namanya ilmunya, itu ilmu syariatnya. Kemudian torekohnya kita melakukannya, nggak cukup ilmu saja, tapi kita harus melakukannya. Dan di saat melakukannya kita harus berusaha untuk kenal Allah khusyuk sampai hakikat. Nggak boleh setelah itu hakikat tuh khusyuknya, nggak boleh diambil khusyuknya nggak pakai sholat. Itu kan orang lantur. Kenapa kamu sholat? Saya sudah sampai hakikat. Wah, ini keblinger dia. Hakikat itu adalah untuk memberi sifat kepada sholat yang dilakukannya. Khusyuk itu akan digunakan untuk menyifati sholat yang dilakukannya. Sholat yang dilakukan harus dibangun atas ilmu. Wah, masa ada khusyuk nggak ada sholatnya? Khusyuk model apa? Kayak orang nggak bersedekah. Kenapa? Saya takut riak. Oh salah, ikhlas itu karena ada amal dulu baru dibilang ikhlas. Nggak ada amalnya kok ikhlas, saya pengen ikhlas saja. Lah itu kayak orang sih bicara hakikat-hakikat saja. Yang penting saya ikhlas. Ikhlas model apa? Sedekah saja enggak kok. Ikhlas itu ada sedekah. Khusyuk itu ada sholat, sholat ada ilmu. Nggak mungkin orang melakukan sholat nggak pakai ilmu. Sholatmu hendaknya sampai kepada khusyuk. Ilmu itu adalah istilahnya adalah syariat. Engkau melakukan sholat yang ini adalah thariqah, sampai khusyuk adalah hakikat. Jangan dipisah. Sebetulnya inilah yang kami itu ingin tegaskan, sering kalimat-kalimat ahli tasawuf itu dipotong-potong untuk kemauan, karena dia tuh malas sebetulnya. Malas sholat, malas belajar, malas maunya sampai hakikat. Oh saya sudah sampai hakikat, saya tidak perlu sholat lagi. Nabi itu adalah imamnya ahli hakikat, sholatnya sampai kakinya bengkak. Ini orang akhir zaman katanya sudah sampai hakikat tidak sholat. Kemudian juga kita harus tengok kedekatan kita kepada Allah, nggak cukup. Makanya nggak cukup ilmu saja. Ini kami ingatkan, jangan sampai kita hanya menimba ilmu saja. Man istada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah ila bu'da. Orang tambah ilmu, kalau tidak tambah dirasakan keinsafan hidayah di hatinya, nggak tambah dekat kepada Allah, tambah jauh. Makanya setelah kita punya ilmu, sejauh mana apakah tambah dekat kita kepada Allah? Di malam hari tahajud sudah dilaksanakan atau belum? Kemudian kita bisa lemah lembut belum dengan hamba Allah, dengan istri dan sebagainya. Nggak cukup kita ilmu tok. Jangan sampai kita tertipu dengan ilmu. Basirah itu bisa saja menyesatkan kalau tidak segera diikuti untuk naik pangkat selanjutnya. Abu Jahal mengerti loh ya syariat Nabi. Abu Jahal ngerti halal haram. Itu datang dari Nabi, ngerti Abu Jahal. Dan kita pun juga sering mengerti itu keharaman, tapi kita masih melakukannya. Kenapa itu semuanya? Coba. Kita ngerti haram, itu dosa, tapi kita masih melakukannya. Karena itu hanya di otak kita, belum dirasakan di hati kita. Coba kalau dirasakan di hati kita akan timbul rasa takut. Enggak usah, karena urusan dengan Allah itu. Kalau urusan dengan manusia bagaimana? Anda melanggar ini langsung besok masuk penjara. Ada polisi, nggak kira Anda melanggar. Itu ada lampu merah. Wah ini sekarang dendanya mahal, masuk penjara lagi, dicambuk lagi. Nggak kira Anda melanggar lampu merah. Kosong padahal, kosong, nggak ada orang. Wah ada CCTV. Nanti saya melanggar. Nah, kayak di Singapura kan patuh-patuh, ada CCTV. Karena apa? Nanti akan saya dipotret, kemudian besok saya dipanggil. Kenapa bisa patuh yang demikian itu? Karena apa? Dia mengerti, setelah itu dirasakan, gimana ngerasakannya? Ada hukumannya. Denda. Apalagi orangnya pelit, paling berat hukuman denda. Nah ini.
Nah, bagaimana kita dengan Allah? Kalau kita merasa apakah CCTV Allah nggak pernah berhenti, pandangan Allah nggak pernah putus, mestinya kan begitu juga kurang lebihnya. Ini sebuah contoh. Bagaimana kita dengan Allah yang Allah tidak pernah luput pengetahuan Allah kepada kita? Kenapa kita bisa melakukan keharaman padahal kita tahu itu haram? Nah, ini kita luput, kita terpisah dengan Allah itu. Hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ditutup. Hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk selalu lihat kita di tingkatan mana. Apakah kita tingkatan ilmu saja, belum tingkatan mencoba mengamalkan ilmu? Dari saat mengamalkan ilmu, sudahkah kita menikmati waktu ibadah? Sudahkah sampai kepada tingkat kekhusyuan? Sudahkah kita menjadi sesuatu yang kita nikmati? Sebab pada ujungnya semua nikmat. Coba kalau Anda melakukan satu ilmu saja, ilmu indahnya berbakti pada orang tua, indahnya mengabdi kepada suami, indahnya kasih sayang dengan istri, itu ilmu. Dipraktekkan di rumah, semuanya juga indah kok. Indahnya berderma, apa yang terjadi? Keindahan semuanya. Jadi nggak cukup ilmu itu hanya di otak saja, harus didasarkan oleh hati, diamalkan sampai nanti puncaknya hakikat. Itulah yang sering disebut dengan bahasa lain wajada halawatal ibadati, menemukan manisnya di dalam beribadah. Ibadah itu senang menikmati itu semuanya. Jadi di saat bisa meninggalkan kemaksiatan, wah nikmat. Jadi kalau maksiat itu gelisah. Orang melakukan maksiat itu menangis semalam suntuk, para kekasih Allah. Lakukan maksiat, lihat haroman matanya sekali saja, melihat itu semalam itu kayak takut mati dalam keadaan belum diampuni oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang dosa terus bertumpuk-tumpuk, tangis pun tidak pernah datang, paling nangis waktu duitnya hilang atau macam-macam. Baik, ayo kita koreksi diri kita, jangan Anda membayangkan tentang sulitnya istilah tadi, akan tapi kita sederhanakan bahwasanya ilmu yang selama ini kita dapat ngaji di sini sudah berapa tahun. Itu namanya syu'aul basirati atau ilmul yakin. Kemudian sudahkah kita coba untuk mengamalkan ilmu tersebut? Setelah Anda coba mengamalkan di rumah, di keluarga, itu baru martabat yang kedua, yaitu ainul yakin tadi. Setelah itu sampai kepada hakul yakin, begitu indahnya lezatnya di dalam kita bersyariat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau urusan ilmu dan amalan. Ada tingkatan keimanan tadi sudah kita sampaikan. Ayo kita jangan sampai hanya pandai kita mengumpulkan ilmu tapi tidak pernah mencoba mengamalkannya, hanya di otak saja. Abu Jahal pandai, banyak orang alim, bahkan ada orang alim yang dikutuk oleh Allah, ada orang alim yang tempatnya di neraka. Ulama su' punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang alim yang tidak pernah tahu tentang halal haram, padahal dia mengerti, tidak pernah peduli tentang halal haram. Dan ini banyak contohnya. Jangan sampai kita masuk wilayah orang-orang seperti itu. Yuk koreksi diri, nggak usah koreksi orang lain. Hei para suami, bagaimana urusanmu dengan istrimu? Hei para istri, bagaimana urusanmu dengan suamimu? Hei para anak, bagaimana urusanmu dengan bapak ibumu? Hei para orang tua, bagaimana urusanmu dengan anak-anakmu? Kemudian kita juga tengok sholat kita bagaimana, puasa kita bagaimana. Terus, dan juga marilah kita sering memasuki satu wilayah yang sering kita lupakan, yaitu wilayah tafakkur. Kita merenungi juga. Ini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari memilah-milah begini untuk ngajak kita tafakkur, menafakuri sholat kita, menafakuri sedekah kita, menafakuri bakti kita kepada orang tua, menafakuri pengabdian kepada suami, menafakuri kesalahan kita untuk bisa berubah. Baru nanti ilmu ada gunanya, bukan sekedar ilmu yang ada di otak. Ilmu yang ada di otak nggak ada artinya. Komputer biar dia menghafal, tapi kalau tidak mengamalkan, apa kelebihan kita dari komputer? Kelebihan kita adalah punya amal. Setelah punya amal, ada nanti pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.